kan gitu. Cuman kalau tidak kalau bukan kesalahan ya nggak bisa diproses gitu kan. Ngerti maksud saya ya? Mereka nih ya, karena wewenang itu ada di para penegak hukum. Mereka bisa melapor gitu. Kita bisa melapor tapi kita tidak melakukannya. Kita hanya melaporkan Ahok. Tapi mereka nih ya semua dilaporkan guys. Ya, Ustaz Abu Somad, Anies Baswedan, semuanya mereka laporkan guys. Semua Ustaz ya Waloni kan, yang lainnya juga gitu. Jadi ini luar biasa mereka ini guys gitu. Mereka melaporkan semuanya. Kalau kita kan cuma paling Ahok gitu kan, Pauzang gitu kan. Nah, jadi kita memang yang sudah kelewatan aja gitu. Yang udah betul-betul kelewatan itu. Sebenarnya Lewis ini kategori kelewatan. Cuman karena dia bukan figur mungkin, belum viral, makanya dia tidak sentuh gitu. Malas orang melaporkan guys, karena nanti dia di viral gitu kan. Malas orang jadi gitu guys. Somad tidak mau meminta maaf guys. Dia dengan tegas mengatakan, ngapain saya minta maaf? Saya kan ngajarkan apa yang menurut agama saya benar. Benar, dalam Islam itu salib itu haram. Ya, simbol-simbol yang ngarah salib itu haram. Itu ajaran agama Islam. Kalau Anda pakai global nggak bisa. Di agama Anda oke, itu benar. Agama kami itu salah, Luis. Jadi sekali lagi ya, agama kami ini punya aturan. Kalau agama Anda tidak punya aturan, silakan, itu agama Anda. Jangan jangan samakan agama kami dengan agama Anda. Itu yang dia tidak mengerti, guys. Well. Ya oke lah, terserah apa alasannya. Yang jelas poinnya adalah dia tidak mau minta maaf. Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah tuh jawab. Nah, ajaran saya, kalau saya perlu minta maaf, berarti ayat itu mesti dibuang. Nauzubillah. Ayat Al-Quran. Saya di mana-mana menyampaikan. Ini baru keren ya, karena akidah itu guys nggak bisa main-main. Kalau kita katakan simbol salib itu haram gitu. Apapun itu yang menyerupai simbol itu haram. Ya, ingat, itu baru ustadz yang keren namanya. Dia tidak tunduk kepada tekanan kaum minoritas. Ingat, kaum minoritas seperti Luis ini mencoba menyerang ustadz kita, ya, menyerang. Karena gini, ketika ustadz kita menyampaikan akidah kita dari depan kaum muslimin, itu hak mereka, hak ustadz kita, ya, diserang oleh kaum Kristen yang tidak tahu diri nih, ya, minoritas yang tidak tahu diri nih, kita sebagai yang kuat, yang pelindung itu tidak boleh kalah, gitu, ya kan? Karena ini akidah kita sebagai kaum muslimin, dan Ustaz Somad itu sedang menegakkan akidahnya, ya, menunjukkan girohnya. Kalau kita punya ambulan, ya, yang di Turki, di Brunei itu memakai lambang bulan sabit, kenapa Indonesia tidak, gitu, ya? Banyak rumah sakit kaum muslimin yang tidak ada haram seperti patung salib atau simbol salib, kenapa nggak masuk situ? Itu poinnya guys. Itu adalah akidah Islam, gitu. Kalau akidah Kristen ya bebas. Mau ada patung salibnya, mau ada lafal Allahnya, bebas kalau udah mereka Kristen gitu. Nah, itu nggak bisa samakan Islam gitu. Islam agamamu, agamaku, agamaku. Kalau Kristen tidak, ya. Semua agama sama kan? Itu kan Kristen kan begitu jargonnya. Semua agama sama gitu. Luar biasa guys. Kalau Islam tidak. Semua agama tidak sama, hanya Islam yang benar gitu. Itu Islam itu punya prinsip guys. Kita sebagai kaum muslimin punya prinsip. Bukan seperti Luis yang mengatakan semua agama sama. Makanya heran ajarannya bebas gitu. Mau ada lafal Allah, mau apa lafal Muhammad, mereka bebas gitu. Mereka masuk rumah sakit Islam itu biasa aja gitu. Kita nggak boleh. Kita punya akidah, kita punya aturan dalam agama kita. Kita punya offset, kita punya kartu kuning, kartu merah. Mereka nggak punya guys. Mereka bebas, agama yang mengajarkan kebebasan. Ya, kita tidak seperti itu guys. Ceramah, tak mungkin saya tanya orang satu-satu. Matikan HP, matikan. Saya di mana-mana ceramah, HP orang hidup, orang merekam. Tak bisa saya larang itu, karena dia mau mendapat pengajian. Tapi saya buat perjanjian. Semua yang mau masuk sini, materi 6.000, tak boleh kalian sebar. Nah, ketika masih merekam, itu sebarkan YouTube, itu sebenarnya untuk kaum muslimin. Ngerti ya? Untuk mengajarkan akidah Islam. Untuk mengajarkan giroh Islam gitu. Entah kenapa orang Kristen ini nonton gitu. Kalau Kristen nonton silakan, nggak ada larangan. Video itu walaupun untuk kaum muslimin ya. Karena gini, ini kan merekam video di masjid, ya kan? Untuk ceramahnya itu depan kaum muslimin. Kalau masuk YouTube itu adalah untuk kaum muslimin juga. Karena hasil dari rekaman di masjid gitu. Kecuali kalau di lapangan terbuka, campur-campur kayak Zakir Naik, oke. Zakir Naik itu memang bukan untuk kaum muslimin. Itu memang untuk dialog antar agama. Silakan. Kalau Somad jelas itu untuk kaum muslimin saja. Kalau jadi beda ya, Zakir Naik dengan Ustaz Abu Somad masukkan ke YouTube, itu memang kalau Zakir Naik memang untuk semua agama. Kalau Abu Somad tidak, Ustaz kita nih, kajian depan kaum muslimin untuk internal saja. Nah, orang Kristen itu kenapa nonton? Nggak dilarang sih, tapi kenapa baper gitu.
Kalau nonton silakan, tapi itu sebenarnya bukan konsumsi untuk Anda gitu. Kayak kami, ngapain saya nonton pendeta ceramah coba? Nggak penting itu. Saya pun saya tonton pun ya, saya nggak boleh baper. Kecuali kalau dia bahas tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tidak ada di Alkitab, ingat loh. Ya, klaim mereka tidak ada di Alkitab. Tapi kalau kita boleh membahas Yesus, karena Yesus ada di Al-Quran. Jadi kenapa umat Kristen pendeta nggak boleh bahas Nabi Muhammad, bahas Islam? Karena nggak ada di Alkitab mereka. Tapi kalau kita bahas tentang Kristen, tentang Yesus, itu ada di Al-Quran kita. Bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah oleh tangan manusia. Ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sudah diselewengkan oleh manusia. Itulah sebenarnya. Jadi contohnya apa? Agama Yahudi, Kristen. Kita bisa kasih contoh. Ada dalilnya. Kalau mereka tidak ada dalilnya, coba dalil tentang Islam apa di Alkitab coba? Nggak ada. Dalil tentang Muhammad ada nggak? Nggak ada. Walaupun sebenarnya ada, tapi mereka bilang nggak ada. Nah, itu poinnya di situ guys, perbedaannya. Enggak. Jadi payah kali lah ceramah ini sekarang kalau gitu. Itu dua. Tetapi akhir-akhir ini heboh lagi nih, sebuah video yang mana Abdul Somad pelin-pelan guys, gak kayak dulu nih yang Ya karena dia nggak ngerti Luis ini, nalarnya nggak nyampe. Kita kan bukti nanti, makanya gini loh, kalau orang ngasih kajian tuh Anda tuh harus pakai duduk manis ya kan, pakai nalar logika ya kan, jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai dogma, kacau dia. Bikin teh atau kopi, gorengan kan enak dengan kajian gitu. Tapi memang Luis ini memang niatnya memang untuk menyerang guys. Jadi makanya mungkin udah error sehingga dia nggak ngerti dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Somad. Kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Ustaz Somad sebenarnya. dulunya itu dia menentang banget nih, pokoknya kafir, nggak boleh nonton Korea, nggak boleh pakai ambulans, nggak boleh dan lain-lain. Ya, masalahnya adalah gini, yang nggak boleh itu ya lambang salib. Boleh pakai ambulans, tapi yang nggak ada lambang salibnya. Rumah sakit, bukan rumah sakit, tapi lambang salib di rumah sakit. Boleh masuk rumah sakit, tapi jangan ada lambang salibnya. Kayak drama, boleh nonton drama kaum muslimin kan ada tuh banyak, ya drama kaum muslimin, keluarga Indonesia kayak keluarga Cemara atau apa itu kan yang masih kayak akidahnya masih benar kayak keluarga Bajuri gitu kan, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau drama Korea, kenapa? Karena ada maksiat dalamnya guys. Jadi poinnya itu adalah maksiatnya. Kalau drama Korea itu ya, nih kita ubah nih, drama Korea menutup aurat, ya. Mereka tidak menampakkan paha, tidak menampakkan dada, tidak ada adegan ciumannya, nggak ada percintaannya. Yang ada misalnya percintaan, ibarat drama Korea itu diubah menjadi hubungan suami istri yang indah dengan anak-anaknya. Itu nggak masalah. Jadi kenapa drama Korea dilarang? Karena ada mengandung unsur maksiat dalamnya guys. Ngerti ya? Kayak film tuh nggak masalah untuk film, tapi jangan filmnya ada maksiatnya. Makanya ada perbedaan ya, film rating untuk anak-anak, filmnya untuk dewasa. Jadi nggak semua film sama kayak drama Korea, ya. Maka kenapa drama Korea dilarang? Karena banyak unsur maksiatnya, itu loh. Dramanya nggak masalah, nontonnya nggak masalah gitu. Cuman apa kandungannya itu poinnya guys. Sekarang dia mengakui bahwa dia dan umatnya sendiri itu tidak bisa lepas dari ciptaan-ciptaan dari kafir. Nah, untuk kayak misalnya ya, gini guys ya, tidak haram kayak mic buatan kafir itu nggak haram. Ini bukan masalah buatan kafir atau tidak ya, ingat poinnya bukan pada buatan kafir ya. Tapi poinnya adalah ya, apakah itu haram dalam Islam atau tidak. Makanya kayak ambulan itu nggak masalah. Yang masalah itu adalah ambulan yang ada logo salibnya. Rumah sakit nggak masalah, tapi yang masalah adalah rumah sakit yang ada siriknya, lambang siriknya itu patung salib. Nah, drama Korea nggak masalah. Yang masalah itu adalah maksiat dalamnya, kandungan maksiat dalamnya. Nah, mic nggak masalah gitu. Kecuali mic itu ada lambang salibnya, itu baru masalah. Ini Luisnya nggak ngerti. Jadi nggak ngerti dia mana yang haram, mana halal, misalnya dia nggak ngerti. Makanya kalau Anda nggak ngerti Luisnya tentang halal haram, Anda belajar dulu tentang apa yang halal dan haram Islam. Sehingga Anda jadi nggak gede congor seperti ini gitu guys. Tapi isinya nol gitu kan. Mana ini? Kita langsung nonton videonya aja guys. Tidak boleh ikut itu, karena alatnya orang kafir. Mikrofon ini siapa yang buat nih? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Nah, ingat ya, pandangan Muslim Islam tentang Muslim menggunakan benda orang kafir, bukan simbol kafir ya. Ingat ya, benda buatan orang kafir itu beda dengan simbol. Tadi ketika video pertama tadi Ustaz Somad tuh bahas tentang simbol, bukan rumah sakitnya, bukan fokus pada ambulannya. Ingat, yang masalah itu ambulan yang ada logo salib, yang mirip salib. Kalau ambulan tidak ada logo salib, lambang mirip salib nggak masalah.
Masih begitu, yang masalah bukan rumah sakitnya, tapi rumah sakit yang ada patung salibnya, yang ada lambang salibnya, itu yang masalah. Jadi ini Ustaz Abdul Somad tuh ngomong tentang simbol kalau video pertama tadi. Nah, video kedua ini jelas. Jadi masalah tuh jelas ini membuktikan kalau Abdul Somad tuh jelas tidak mempermasalahkan pada benda produk buatan orang kafirnya, tapi simbol-simbol yang dikandungnya gitu. Luis nggak ngerti tentang hal ini gitu. Itu makanya dia error, guys. Andanya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal maut. Dan umat Islam semua ngerti yang sampai Abdul Somad nih. Kenapa? Karena kami tahu yang mana halal mal haram itu. Kami ngerti masuk Abdul Somad. Nah, Luis nggak ngerti karena memang dia apa guys ya, udah kebiasa mungkin makan babi mungkin ya. Maaf saya berkata seperti ini karena memang errornya udah kelewatan gitu guys. Luar biasa errornya gitu. Nggak tahu halal haram ya dalam Islam, sok ngomong tentang Islam lagi. Ini lampu nih yang buat orang kafir. Jadi ini kajian tuh kaum muslimin ya. Juga yang tadi gitu. Gak ada urusannya sama umat Kristen ya. Ini akidah muslim. Bagi Kristen yang nggak setuju dengan akidah muslim ini ya kan, ya Anda silakan nggak setuju, nggak ada larangan. Tapi kalau Anda mengikut campur gitu kan, ini apa ini loh, ini akidah Islam bro, ya kan, akidah Islam gitu. Kalau bisa Anda mengatakan Yesus Tuhan, silakan akidah Anda. Kita tidak akan katakan kalau Anda menyampaikan itu di gereja, silakan. Yesuslah Tuhan, di gereja sampaikan itu Tuhan Yesus, silakan. Tapi ketika Anda menyerang ustadz kami, ketika ustadz kami membahas tentang Yesus dalam agama Islam, Yesus Nabi, lalu kalian serang itu, baru kami luruskan guys. Tapi kalau kalian ngomong tentang Yesus, siapapun itu di gereja, silakan. Itu hak kalian. Sama kayak Ustaz Abdul Somad nih, dia bahas tentang akidah Islam di depan kaum muslimin, itu hak kami. Kalian nggak boleh ikut campur. Kami aja tidak mau ikut campur apa yang pendeta kalian sampaikan di gereja. Kenapa kalian ikut campur dengan ustadz kami menyampaikan akidah Islam di masjid? Ini namanya apa guys? Mereka ini intoleran. Jadi mereka mengatakan kita intoleran, padahal faktanya mereka intoleran. Mereka ada super intoleran. Kenapa? Karena mereka sebagai minoritas, nggak tahu diri. Kalau kita, misalnya kalau kita intoleran pun itu walaupun salah tapi masih wajar. Kenapa? Kita yang kuat, mayoritas gitu. Ini tapi yang kelewatan adalah minoritas. Sudah minoritas, intoleran lagi, itu namanya nggak tahu diri guys, nggak tahu diuntung. Mikrofon yang buat semua. Masjid itu Kubah. Kubah masjid itu dari mana? Kubah masjid itu dari Bizantium. Bizantium itu mana? Roma. Roma itu mana? Non Muslim. Menara. Menara itu dari mana? Menara dari Mesir. Tidak masalah kan dari Roma dimanapun itu. Yang penting tidak simbol syirik guys, itu masalahnya. Tidak haram dalam Islam, itu poinnya. Ya, kalau anda paham itu ya. Dulu saya nggak ngerti hal itu. Error deh guys. Yang membuat siapa? Yang membuatnya orang Yunani. Menara diambil dari kata nar, api, tempat api. Mana dari Islam? Islam tidak melarang menggunakan alat non-muslim selama yang diambil maslahatnya, tidak diambil sebagai ibadah. Nah, kan jelas sampai Abdul Somad nih. Tidak dilarang. Yang penting tidak masalah ibadah. Kayak kalau palung salib tadi, kayak rumah sakit yang ada palung salibnya, atau ambulan yang ada logo salib, yang mirip salib itu. Jadi kalau ambulannya nggak masalah guys. Rumah sakit nggak masalah, mic nggak masalah, kubah masjid nggak masalah ya. Itu poinnya. Halus nggak nyampe nalarnya guys. Logiknya nggak nyampe nih, makanya error ya kan. Kecuali yang diambil ibadahnya, ritualnya baru tak boleh. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Lakum dinukum waliyadin gitu. Agama Islam lakum dinukum waliyadin. Agama Luis ya bebas waliyadin mungkin ya kan. Bebas guys. Agama dia ini sangat bebas itu. Kalau kita tidak, kita ada lakum dinukum waliyadin. Itulah beda kita sama mereka. Tak juga jelas, kita ulang sekali lagi. Ya intinya dari Nggak juga jelas Luis. Kita ulang sekali lagi nih. Ya sudah lah guys, Luis ini diulang berapa kali pun dia tidak akan paham itu. Ya maklum lah, nalarnya nggak nyampe guys. Maklumi aja gitu kan. video tersebut bagaimana boleh pakai barangnya kafir, yang nggak boleh kan ikut agamanya. Ya sama aja dong. Boleh dong pakai ambulans, ya nggak boleh kan? Kan boleh pakai ambulan tadi. Yang boleh itu yang ada logo salibnya. Nggak ngerti dia nih guys. Aduh Luis, logikanya memang absurd gini orangnya. Parah guys, benar. Parah benar. Jelas-jelas Abdul Somad menyampaikan ambulannya boleh. Makanya ambulan tuh yang ada dibikinlah situ lambang bulan sabit gitu. Bukan masalah ambulannya, simbol yang mirip kayu salib itu yang masalah guys. Yang mirip salib itu yang masalah gitu loh. Ikut agama yang punya ambulans. Boleh dong ke rumah sakit Kristen. Yang penting kan nggak ikut ibadahnya Kristen. Kalau rumah sakit Kristen itu tidak ada kayu salibnya, silakan. Ini masalahnya rumah sakit Kristen itu ada palang salibnya, itu masalahnya guys. Ngerti ya? Jadi Luisnya nggak ngerti apa yang halal haram dari Islam itu, dia nggak ngerti gitu. Error dia nih orang guys, beneran.
Harusnya kalau konsisten seperti itu, tapi di sini dia tidak konsisten. Saya punya dua hal. Bukan nggak konsisten, Anda yang error. Jadi Anda tuh adalah error sistem namanya. Untuk menanggapi hal ini, yang pertama, bisa jadi dia ini sudah menyadari kesalahannya sebenarnya, walaupun nggak diungkapi, saya salah atau apa. Bukan, Abdullah Somad tuh udah benar itu. Anda yang udahlah tidak menyadari kesalahan, bertambah error guys. Itu parahnya. Sudahlah tidak menyadari kesalahan ya, udah buat salah berkali-kali dusnya, tapi masih terus error guys. Itu masalahnya gitu. Kalau sudah buat salah aja nggak minta maaf itu masih mending lah. Tapi ini udah minta maaf gitu kan, salah tapi masih tambah error. Itu paling parah guys. Betul lah, maka kalian sampaikan ya, Allah akan sesatkan orang-orang yang dia kendaki. Nah, Luis ini adalah salah satu orang yang Allah kendaki itu disesatkan. Kenapa? Karena dia makin lama makin error guys. Sehingga orang kalau dia itu keinginan dia ya, error itu adalah keinginan dia. Karena larang nggak nyampe, logika nggak nyampe. Maka Allah akan buat dia makin error gitu. Akhirnya dia seperti ini gitu guys. Makin error. Anda lihat videonya banyak yang konyol guys, beneran. Islam yang nonton ini pasti ngerti maksud saya kan. Dia banyak kekonyolan nih. Ya ngerti apa yang disampaikan Ustadz, tapi dia nyerocos terus guys. Kayak apa namanya di video-videonya tuh, aduh, saya nontonnya apa ya? Ada orang kayak gini gitu ya, nggak punya nalar gitu kan. Ini dia menyadari kesalahan. Dia sadar bahwa sebenarnya dirinya dan umatnya tidak bisa lepas dari buatan kafir. Salah ya. Gini, dalam Islam itu ya, bukan masalah lepas nggak lepasnya. Masalah adalah kalau ada ya, kan ini masalahnya Islam itu jelas loh, tinggal halal haram. Kalau nggak ada haramnya silakan. Mau Anda pakai produk kafir, mau pakai Islam silakan. Kalau nggak ada haramnya, tapi hindari kalau haram. Itu Luis nggak ngerti. Ini bukan pada masalah kita tergantung sama produk kafir apa tidak gitu. Nah, cuman kalau kita mau lebih baik lagi memang kita harus menciptakan produk kita sendiri. Tapi makanya kalau saya pribadi ya, saya itu menyarankan kalau ada produk-produk dari kaum muslimin itu sebenarnya dipakai. Kecuali memang terpaksa banget gitu, kayak pakai HP nih saya pakai produk Cina gitu kan. Orang kafir ya itu maklum, karena produk kita itu saya pernah tuh pakai, maaf ya, berapa satu merek Indonesia itu memang cepat rusak guys. Maka saya kapok. Bukan karena memang ini karena masalahnya gitu. Saya pakai HP Xiaomi ini ya, bukan saya mendukung produk orang kafir, enggak ya. Dalam artian juga enggak haram gitu guys, enggak ada haramnya ya. Kalaulah produk buatan kita itu lebih bagus, saya akan pakai gitu. Ini masalah kemaslahatan. Karena produk ini kan kita pakai, kayak saya bikin konten dakwah gitu kan, bikin apa lagi yang lain gitu, banyak kegunaan yang lain gitu. Jadi ini masalah-masalah gitu. Karena giroh itu lain lagi. Giroh itu kalau lah produknya sama, saya akan ambil produk buatan muslim. Itu intinya guys. Jadi ini masalah giroh. Nah, cuman kita sebagai kaum muslimin harus lomba-lomba untuk menciptakan produk yang lebih baik daripada mereka. Ini mah sama lah. Sehingga umat kita tuh ada alasan untuk milih produk kita gitu loh guys. Itu poinnya. Jadi kita tuh nggak anti sama produk kafir sebenarnya. Nggak anti. Kita anti hanya kepada simbol-simbolnya yang melanggar akidah kita, yang haram dalam akidah kita guys. Itu aja poinnya sebenarnya. Dari buatan non-muslim sebenarnya gitu ya. Ya jelas dong. Kamera siapa yang bikin? YouTube siapa yang bikin? Mikrofon siapa yang bikin? Mobil siapa yang bikin? Kalau mau sendiri gitu ya, kalau mau sudahlah pokoknya agamaku yang paling benar, segala sesuatu yang paling benar, seperti yang digembor-gemborkan teman-teman Anda itu. Saya itu agamaku paling benar gitu. Berarti kalau Luis tidak pakai prinsip itu, berarti agamanya bukan paling benar. Berarti makanya saya katakan prinsip Islam jelas guys, semua agama benar sama gitu. Tidak, kita prinsip Islam jelas, hanya agamaku yang benar. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi hanya agamaku yang benar. Itu asalnya kenapa aku tidak boleh murtad. Ngerti ya? Karena kenapa? Karena hanya agamaku yang benar. Kalau aku pindah ke agama lain yang tidak benar, aku murtad. Nah, itu Islam jelas prinsipnya. Luis tidak. Dia nggak setuju dengan anggapan hanya agamaku yang benar. Berarti prinsipnya adalah semua agama benar. Nah, Luis, kalau semua agama benar, kenapa kamu masuk Islam? Kan benar agama Islam kan? Tapi dia nggak mau guys. Makanya jadi entah munafik, entah error gimana kan? Jadi apa namanya? Dia harus tahu sebenarnya yang berlaku adalah hanya agama kita yang benar. Bagi dia tentu harusnya dia berprinsip agama kita yang benar. Luar itu salah. Maka dia tuh nggak boleh mualaf, nggak boleh pindah agama. Karena apa? Karena itu salah gitu kan? Kalau semua agama benar, maka benar itu mualaf gitu. Tapi kenapa dia menyerang mualaf? Kalaulah prinsip dia adalah semua agama benar, ya. Kenapa dia menyerang mualaf? Berarti mualaf itu benar juga. Gitu. Tetap di Kristen benar, mau mualaf benar. Kenapa? Karena semua agama benar. Tapi cuman manis bibir aja guys. Ngakunya semua agama benar. Bukan agamaku aja benar. Berarti kan kalau mengatakan bukan agamaku aja benar, berarti semua agama benar dong. Tapi faktanya dia menyalahkan orang yang pindah ke Islam. Itu error guys. Ngerti nggak? Cara pikirnya tuh udah error guys.
orang kafir tuh bodoh-bodoh semuanya, orang kafir nggak ngerti apa-apa semuanya dan lain-lain. Ya. Bukan masalah orang kafir bodoh atau tidak ya. Ingat ya, kita hanya menyasar kepada orang-orang yang apa namanya? Yang kan Yesus juga mengatakan gini ya. Yesus katakan apa? Domba-domba yang tersesat. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang umat Israel yang tersesat. Yesus mengatakan bahwa domba-domba itu tersesat, yang nggak mengikuti dia gitu. Apa maksud arti kata lain tersesat? Ya, sesat itu adalah seperti ya nggak ngerti lah gitu, nggak paham. Memang wajar, Yesus juga mengatakan seperti itu gitu. Nah, jadi itu hal yang wajar. Ya, kalau misalnya ada orang mengatakan orang kafir itu nggak ngerti apa-apa, nggak paham, itu wajar guys. Kalau mereka paham, mereka sudah jadi mualaf gitu. Banyak ilmuwan, profesor yang masuk Islam tuh karena mereka mengkaji guys. Oh ternyata Islam ini sesuai dengan ilmu pengetahuan, dengan iptek, dengan sains gitu. Maka mereka masuk Islam gitu. Nah itu orang-orang yang paham. Jadi mereka tidak lagi tersesat. Mereka sudah menjadi masuk ke jalan yang lurus guys. Udah, jangan pakai mobil, jangan pakai kamera, jangan upload video. Ya, berarti Anda nggak ngerti kajiannya gitu kan. Anda nggak ngerti kajian dari... Makanya guys ya, kalau agama bebas tuh begini gitu. Jadi dia tuh bebas pakai apa aja, kita dilarang sama dia gitu. Ya kan, ngerti nggak maksudnya? Kita dilarang pakai kamera karena produk kafir. Kita bukan seperti itu. Kita tidak pernah mengamalkan pakai produk kafir. Tapi yang ada simbol-simbol logo dari yang diharamkan oleh Allah, yaitu kayu salib tadi. Palang salib itu yang haram dihindari. Produknya masalah. Tapi untuk giroh ya, sebaiknya kalau menunjukkan cinta, makanya ada jargon aku cinta produk Indonesia. Jadi nggak masalah kan? Belilah produk Indonesia, jangan beli produk asing, itu nggak masalah. Itu namanya menunjukkan giroh. Sama kayak produk Muslim, beli produk Muslim itu bukan masalah. Menunjukkan giroh gitu. Sama kayak Kristen juga silakan beli hanya produk Kristen. Nah masalah guys, itu nggak rasis gitu. Kecuali kalau dikatakan produk Islam itu menjelekkan berlebihan gitu guys. Kalau mengkomparasi boleh. Ini produk kita lebih baik daripada Kristen karena produk kita begini. Itu sah-sah saja. Tapi menjelekkan, memfitnah itu nggak boleh gitu. Misalnya produknya itu bagus, kata-katakan jelek, itu nggak boleh guys. Itu poinnya di situ. Video ke YouTube kan gitu aja. Nah dari sini saya akhirnya lega ya. Ustadz Abdul Somad ini menyadari kekeliru. Lega karena error nggak sembuh-sembuh guys. Luar biasa. Kalau saya saya sebenarnya miris ya nih kan. Ketika dia mengatakan lega karena error nggak sembuh-sembuh gitu kan, saya miris guys, benar. Ada orang kayak gini di dunia ini gitu kan. Bahwa dirinya sendiri tidak bisa lepas dari buatan-buatan orang non-muslim. Mikrofon. Ternyata saya juga baru tahu kubah dalam masjid itu ternyata berasal dari Romawi ya. Tapi kalau kubah nggak apa-apa ya, karena sudah jadi simbolnya agama Muslim ya. Bukan gitu guys, saya ingat ya. Karena tidak ada yang mengharamkan kubah dalam Islam. Ya, ingat ya, tidak ada yang mengharamkan kubah dalam Islam. Dan ingat ya, kaum muslimin itu memang di negara-negara Muslim pun ya, negara Arab itu memakai kubah juga gitu. Jadi itu bukti kalau simbol itu tidak haram dalam agama. Jadi kalau tidak haram ya baik kita ambil. Islam itu begitu guys. Yang tidak haram, yang baik kita ambil. Apa kebaikan dari dari umat lain? Misalnya umat lain tuh misalnya kayak mereka lebih canggih, kita ambil gitu. Jadi kita tuh bukan orang yang kuno, bukan orang yang terbelakang, bukan orang-orang yang antipati terhadap semua yang baik-baik, semua yang maju. Kalau yang baik dan maju tidak bertentangan dengan Islam, yang tidak haram kita ambil. Itu hebatnya Islam gitu. Jadi bukan seperti yang Luis pikirkan, mentang-mentang produk Islam nggak boleh, enggak. Kalau baik silakan ambil. Yang penting jangan sampai ada harumnya guys, itu poinnya. Ya. Kalau salib disuruh ngecat supaya hilang salibnya, kalau kubah diapain ya supaya enggak? Beda. Salib disamain dengan kubah guys. Ini orang memang error guys, error. Salib kubah tidak simbol kesirikan, itu poinnya. Luis nggak ngerti hal gini, nggak ngerti. Menyamakan salib dengan kubah guys, luar biasa nih orang. Nauzubillah salib. Menyamakan salib dengan mik tadi guys, luar biasa nih orang. Ya. Membedakan antara mik dan kubah dengan salib aja dia nggak mampu gitu. Ya. Salib adalah simbol kesirikan. Ya. Bahwa umat Islam tidak meyakini bahwa Yesus mati di salib, tapi beliau diselamatkan oleh Allah. Ya. Salib adalah menandakan Yesus Tuhan. Umat Islam menganggap Yesus Tuhan.
menghalalkan kesyirikan, mengakui hanya Allah Tuhan satu-satunya. Itu beda dengan mik tadi. Dengan kubah nggak ada urusan sama itu. Makanya error nih orang guys. Membedakan antara kubah, mik dengan salib ini nggak mampu gitu kan. Syarat dengan orang Romawi gitu, nggak tahu juga. Nggak masalah, makanya nggak tahu nggak usah ngomong. Nggak masalah mau orang Romawi, mau orang Afrika, mau orang Amerika, orang Prancis silakan. Yang penting tidak mengandung musuh haram guys. Nah, kayak contoh masalah minuman keras. Orang Indonesia ya, orang Arab anggap memproduksi minuman keras. Indonesia memproduksi minuman keras. Prancis memproduksi minuman keras. Ya, Roma memproduksi minuman keras. Kita tolak semuanya. Nah, paham ya? Ini saya ajarkan pada Luis ya, biar paham nih apa makna halal haram dalam Islam. Kita tolak semuanya. Kenapa? Karena barangnya haram. Gak peduli mau itu buatan Roma, mau buatan Indonesia, maupun Arab, kita tolak. Jadi kita sekali betul bukti bukan karena orangnya. Kedua, kalaulah orang Roma itu membuat susu, Indonesia buat susu, kita terima semuanya. Kenapa? Karena halal. Ini nggak, sekali lagi buktinya itu bukan niat orangnya. Yang ketiga, orang kita buat bir, ya orang Arab buat bir, orang Roma buat susu. Kita ambil produk orang Roma, ya karena apa? Dia buat sesuatu yang halal, itu susu. Kita tolak orang buatan orang Indonesia atau Arab, meskipun dia Muslim, tapi dia buat yang haram gitu. Ya. Ini membuktikan kalau Islam itu adalah mengajarkan esensinya, produknya halal apa haram, bukan orangnya guys. Islam tuh gak rasis seperti yang Luis tuduhkan ini gitu loh. Makanya Luis tuh kalau mau ngaji yang bener gitu, jangan error seperti ini ya. Kalau yang pertama tadi dia menyadari kesalahannya dan kemudian mengakui dirinya nggak bisa lepas dari buatan-buatan non-Muslim. Yang kedua, dia lupa sama ajarannya. Yang dulu, diriku yang sekarang bukanlah... Bukan lupa, Anda yang error Luis ya. Bukan dia lupa, justru dia ingat bener gitu. Maka dia ngerti poinnya. Kan dia bilang tadi, mik itu nggak masalah, kecuali mik yang ada lambang salibnya. Seperti dia dulu mengatakan ya, ambulan itu nggak masalah kecuali yang ada lambang salibnya, karena lambangnya itu yang bermasalah, simbolnya itu. Makanya yang dicek tadi apa? Lambangnya aja gitu, dipilok lambangnya, bukan ambulannya yang dipilok, bukan seluruh ambulan dipilok, bukan. Hanya lambangnya saja, lambang simbol itu diganti dengan ambulan. Begitu ya kalau mik tadi, kalau mik ditemukan ada lambang salib, dipilok lambangnya aja guys, bukan seluruh mixnya. Lalu lambangnya tuh minimal polos gitu, ya kan? Itu guys, kalau urusan on off tuh nggak masalah, nggak haram itu on off, makanya dibiarkan gitu. Nah itu poinnya. Jadi masalah adalah pada simbolnya, bukan produknya. Mau itu mik, ambulan, mau sakit ada masalah, tapi simbol-simbol kafir itu harus dihindari guys. Diriku yang dulu, dia mungkin lupa ya, kalau dulu pernah jelek-jelekin ambulans, kalau dulu pernah jelek-jelekin buatan-buatan. Dia tidak menjelekkan ambulan, dia bukan menjelekkan dia mengatakan akidah Islam yaitu kalau kayak palang salib itu haram, itu poinnya guys. Jadi Luisnya nggak ngerti, error gitu guys, ya kan? Non-Muslim, kemudian dia di sisi lain dia mengajarkan bahwa boleh-boleh aja pakai barang-barang yang non-Muslim, ya whatever. Ya dulu kan boleh juga pakai ambulan, tapi diganti. Ya, saya ulang ini berkali-kali saya ulang lagi guys, karena errornya udah kelewatan gitu kan. Maka saya ulang-ulang di bagian mana dia error, langsung saya luruskan errornya gitu. Ya. Nggak masalah produknya, mau Anda pakai ambulan silakan, rumah sakit silakan, mix silakan, tapi jangan ada yang ada logo yang haramnya, simbolnya itu yang haram guys. Itu poinnya di situ gitu. Bukan masalah produknya, tapi simbolnya itu loh. Oke, sekian dulu dari saya video ini. Oke, sekian dulu video saya ini dan mengomentari video Luis yang error terus guys ya, error gitu kan, error kuadrat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.